Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 13 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudariku terkasih, Injil berkisah tentang seorang ibu yang berkebangsaan Siro-Fenisia. Bangsa ini adalah salah satu bangsa yang diremehkan oleh orang-orang Israel. Padahal bangsa ini sebenarnya punya potensi ekonomi yang besar. Mereka lebih maju dari orang-orang Yahudi. Namun bangsa Yahudi sering melecehkan mereka karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Dalam Injil dikisahkan seorang perempuan dari bangsa Yunani Siro-Fenisia yang datang pada Yesus dan memohon kepadanya agar mengusir setan dari tubuh anaknya. Sikap Yesus menanggapi permintaan itu agak beda. Ini disebabkan karena lingkungan di sekitar Yesus saat itu. Yesus lalu berkata kepada perempuan itu bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah dan bangsa lain, bukan. Termasuk perempuan itu. Namun perempuan itu tidak menyerah. Dengan gigi dia berjuang agar anaknya dipulihkan. Bahkan dia dihina pun dia tetap menerimanya. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus dengan berkata, "Benar Tuhan." Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara-saudariku terkasih, sepintas kalau kita melihat kata-kata Yesus dalam Injil pada perempuan bernada menghina. Tapi di balik itu ada pesan penting yang mau Yesus sampaikan pada kita. Bahwa ia sedang menguji iman perempuan itu. Perempuan itu dari bangsa lain yang kehidupannya lebih baik dan maju dari orang-orang Yahudi. Tapi ia datang memohon belas kasihan dari Yesus. Itu artinya dia sungguh-sungguh memohon dan percaya pada kuasa Yesus. Perempuan itu tidak merasa dihina dengan kata-kata Yesus. Tapi dia bangga karena Yesus mau menyembuhkan anaknya. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudara-saudariku terkasih, sikap iman perempuan ini perlu menjadi contoh bagi kita. Dengan rendah hati dia memohon kepada Yesus. Walaupun secara ekonomi dan yang lainnya bangsa yang lebih tinggi. Tapi ia tetap rendah hati datang pada Yesus dan memohonkan kesembuhan bagi anaknya. Semoga ini menjadi contoh bagi kita. Kekayaan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kuasa yang kita miliki tidak membuat kita lupa diri. Bahwa di hadapan Tuhan kita butuh sikap rendah hati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.